Kadang, dunia hanya mengingat gol, tapi lupa siapa yang mencetaknya. Lupa cerita di balik sepatu yang kotor, dada yang sesak, dan mata yang tak pernah sepenuhnya tertutup tidur. Ini bukan kisah tentang juara, bukan tentang medali atau piala. Ini tentang seorang anak yang lahir dengan warna kulit yang salah, di tempat yang tak pernah benar-benar memeluknya. Tentang tawa yang terdengar keras, untuk menutupi luka yang dalam. Namanya Mario Balotelli. Di lapangan, ia adalah badai. Di luar lapangan, ia adalah perang. Kisah ini bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menemukan makna, bahwa kadang, api tak lahir dari amarah, tapi dari kesunyian yang terlalu lama disimpan sendiri. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa buat subscribe untuk mencapai 1000 subscriber dan konten-konten inspiratif lainnya ya teman-teman. Oke, lanjut ke bab 1 guys. Di Palermo, kota di mana langit membakar setiap sore dengan jingga yang pekat, dan di kota itulah seorang anak lahir dari darah Afrika, di tanah yang belum siap menerimanya. Tanggal 12 Agustus tahun 1990, lahirlah Mario Barwuah, dari pasangan imigran asal Ghana. Tapi tak seperti anak-anak lainnya, hidup Mario dimulai dengan perjuangan. Sejak bayi, tubuhnya rapuh, penyakit usus yang parah membuatnya harus bolak-balik rumah sakit. Kedua orang tuanya, Thomas dan Rose Barwuah, tak punya cukup uang, tak punya cukup daya. Di usia 3 tahun, Mario diserahkan kepada keluarga Balotelli, pasangan keturunan Italia yang menetap di Brescia. Mereka memberinya rumah, makanan, dan nama baru, Mario Balotelli. Tapi rumah tak selalu berarti tempat pulang, karena Mario tumbuh sebagai anak kulit hitam di lingkungan kulit putih. Anak yang tak merasa Ghana dan tak sepenuhnya diterima sebagai Italia. Ia tidak tumbuh dalam pelukan, ia tumbuh dalam perbandingan antara siapa dirinya dan siapa yang diharapkan dunia. Di tengah sunyi, Mario menemukan satu hal yang selalu setia padanya, bola. Bakatnya luar biasa. Saat anak lain baru belajar mengumpan, Mario sudah mencetak gol dari tengah lapangan. Di usia 11 tahun, ia masuk Akademi Lumezen. 3 tahun kemudian, ia bermain untuk tim senior, melawan pria-pria dewasa yang 2 kali usianya. Lalu datanglah Inter Milan, klub besar pertama. Di usia 17 tahun, Jose Mourinho melatihnya. Mario mencetak gol demi gol, dan menjadi pemain muda paling bersinar di Italia. Statistik di Inter, 86 pertandingan, 28 gol, 3 gelar juara. Tapi bukan hanya statistik yang membuatnya diperhatikan, melainkan sikap, emosinya, ekspresi liarnya. Ia mencetak gol seperti seniman melukis, tapi kadang ia juga melempar kuasnya dan membakar kanvasnya sendiri. Balotelli menjadi headline, dicintai dan dicaci, dan seperti biasa, tak pernah di tengah, selalu ekstrim. Meninggalkan tanah kelahiran demi membangun takdir. Tahun 2010, Balotelli pindah ke Manchester City, klub kaya yang sedang membangun mimpi. Di bawah asuhan Roberto Mancini, pelatih yang mengenalnya sejak di Inter, Mario diberi kebebasan dan tanggung jawab. Gol pertamanya datang cepat, tapi lebih cepat lagi, kontroversi, menyalakan kembang api di kamar mandi rumahnya, bertengkar dengan rekan latihan, dilarang masuk kasino. Namun di tengah kekacauan itu, ada keajaiban. Tahun 2011, dalam derby Manchester yang legendaris, ia mencetak gol dan membuka jersinya. Kalimat itu terpampang di kaos dalamnya, "Why always me?" Kalimat yang jadi ikon, dan mungkin jeritan batin. Statistik di City, 80 pertandingan, 30 gol, dan satu hal yang tak ternilai, membantu City meraih Premier League 2011/2012, gelar liga pertama mereka dalam 44 tahun. Di kota yang selalu basah oleh hujan, ia menyulut api yang tak bisa padam.
Itu bukan pertandingan, itu pertunjukan. Dan di tengah panggung, berdirilah Mario Balotelli dengan dunia sebagai penonton. Euro 2012 jadi titik kulminasi karir internasionalnya. Di semifinal melawan Jerman, Balotelli mencetak 2 gol brilian. Gol kedua, tendangan roket dari luar kotak penalti. Setelah itu, ia berdiri kaku, membuka bajunya, menunjukkan tubuh seperti patung Yunani. Tanpa selebrasi, hanya diam. Bukan karena ia tak bahagia, tapi karena, untuk pertama kalinya, dunia melihat dirinya. Dan tak bisa berkata apa-apa. Italia masuk final, tapi kalah dari Spanyol. Namun malam itu, Balotelli sudah menjadi legenda. Statistik timnas Italia, 36 caps, 14 gol. Termasuk 3 gol di Euro 2012, dan penghargaan sebagai top skorer Italia. Itu bukan pertandingan, itu pertunjukan. Dan di tengah panggung, berdirilah Mario Balotelli dengan dunia sebagai penonton. Ketika langit terlalu terang, bayanganmu sendiri bisa menelanjangi dirimu. Balotelli kembali ke Italia, bergabung dengan AC Milan. Di sana, ia menjadi mesin gol. Tapi lagi-lagi, masalah pribadi menghantui. Pindah ke Liverpool di era Brendan Rodgers, dan gagal bersinar. Cedera, skandal, kehilangan tempat di timnas. Dunia mulai menertawakannya. Namun di Nice, Prancis, Mario menemukan sedikit ketenangan. Selama 2 musim, ia mencetak 43 gol dalam 76 laga. Ia tersenyum lebih banyak, marah lebih sedikit. Kadang, kamu harus menjauh untuk mendengar kembali suara hatimu sendiri. Hari ini, Mario bukan lagi bocah yang marah pada dunia, tapi pria yang mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Ia pernah bermain di Brescia, Adana Demirspor, dan kembali ke klub-klub kecil. Bukan untuk mengejar gelar, tapi untuk mencintai sepak bola. Sekali lagi, Mario kini lebih vokal melawan rasisme. Ia berbicara tentang diskriminasi, tentang identitas, tentang luka yang tak kasat mata. Ia menjadi inspirasi bagi anak-anak kulit hitam di Eropa yang tumbuh dengan warna berbeda, tapi mimpi yang sama. Ia tidak lagi butuh pembenaran, karena kini ia tahu, menjadi Mario Balotelli bukanlah kutukan, tapi kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh statistik. Ia pernah jadi sorotan dunia, lalu dilupakan. Ia pernah dianggap jenius, lalu dicap beban. Tapi satu hal yang tak pernah hilang adalah keberanian untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Mario Balotelli tak pernah jadi pemain yang sempurna. Ia bukan legenda dalam buku sejarah sepak bola konvensional, tapi ia adalah simbol bahwa manusia bisa kuat meski rapuh, bisa keras kepala tapi penuh kasih, bisa jatuh dan tetap bangkit dengan senyum penuh luka. Mario adalah api yang tak bisa padam oleh hujan, dan tak butuh alasan untuk menyala.